Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan mempresentasikan hasil kinerja kami meskipun dalam keadaan virtual. Tak lupa, salawat serta salam, mari kita curah limpahkan kepada junjunan Nabi besar kita, Nabiullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabiatnya, dan kepada kita umat selaku di akhir zaman ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil wawancara kami kepada komunitas BBMC atau komunitas motor. Dan inilah anggota kelompok kami. Kepada rekan Selin boleh di-share untuk anggota kelompoknya. Udah? Belum. Bentar. Gimana? Oke, sudah rekan Selin, terima kasih. Mungkin ini anggota kelompok 2, ada Aneng Natasha. Mangga Aneng, say hello dulu kepada kamera. Hai guys. Halo. Oke, terima kasih Aneng. Ada Selin Arifina Sawitri. Mangga Selin untuk say hello kepada kamera dan teman-teman. Halo. Oke, terima kasih. Ada Esa Sabira Kuswara. Mangga Esa untuk say hello dulu kepada kamera dan teman. Oke, terima kasih. Ada saya sendiri Arif Ramadan dan ada rekan saya Yelpa Wildan Ariana untuk say hello dulu, mangga ke kamera. Hai. Oke, terima kasih. Mungkin itu adalah anggota-anggota kelompok kami, sangat ganteng dan sangat cantik sekali. Dan kita langsung saja ke topik inti, yaitu pengertian komunikasi. Mangga, rekan saya sudah siap untuk mempresentasikan. Mangga Esa Sabira, waktu dan tempat dipersilakan. Dan kepada peserta lain untuk di-off-mic-kan agar Esa lebih leluasa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Arif. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi kelompok itu. Komunikasi kelompok sendiri memiliki definisi komunikasi yang dilakukan oleh 2-3 orang atau bahkan lebih dengan jumlahnya yang terbatas. Namun, tujuan dan materi yang disampaikan tetap sama. Kelompok yang tersebut misalnya yaitu keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang sedang rapat untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Michael Burgun mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari 2 orang, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Menurut pakar yang lain, yaitu Dan B. Curtis, James J. Floyd, dan Gerald L. Windsor, komunikasi kelompok dapat terjadi ketika 3 orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin, untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih kepada semuanya. Lanjut. Oke, kepada rekan kami, Esa Sabira, terima kasih atas sedikit paparan materinya kepada kami. Untuk materi selanjutnya tentang macam-macam komunikasi,
yang akan dijelaskan juga oleh rekan kami, Selin. Mangga Selin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Arif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam komunikasi kelompok, yaitu ada dua, kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil adalah kelompok yang jumlah anggotanya relatif kecil dan sedikit, paling sedikit 2 orang, di mana kelompok kecil ini terbentuk atas dasar kebutuhan atau kepentingan pribadi dan spesifik. Biasanya kelompok kecil ini dijumpai di kelompok belajar ataupun kelompok diskusi. Sedangkan kelompok besar adalah kelompok yang jumlah anggotanya relatif besar dan banyak. Kelompok besar ini terbentuk dari kelompok-kelompok kecil yang memenuhi tugasnya masing-masing. Biasanya kelompok besar ini bobot tugas dan materinya itu lebih penting dan universal. Kelompok besar ini sering dijumpai di komunitas, lembaga, organisasi, dan kelompok-kelompok lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi tentang macam-macam komunikasi kelompok dari saya. Kembali ke moderator. Baik, Selin, terima kasih atas pemaparan materi kali ini. Dan ada materi selanjutnya nih dari rekan kami juga, Aneng Natasha, tentang manfaat komunikasi ya. Oke, mangga Aneng Natasha, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, makasih Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi dari kelompok organisasi. Manfaat komunikasi kelompok adalah bertukar informasi, menambah pengetahuan, dan memperteguh sikap dan perilaku. Fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama, menyampaikan informasi, membuat kinerja organisasi menjadi lebih baik, melakukan brainstorming ide. Yang keempat, membagi pekerjaan. Yang terakhir, menangani konflik. Fungsi tersebut ada beberapa fungsi, yaitu fungsi hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah, fungsi pembuat masalah, dan fungsi terapi. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada rekan kami, Aneng Natasha, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, untuk profil komunitas. Saya akan sedikit menjelaskan mungkin karena semuanya ada nanti di rekan kami yang lain, yaitu Hilpa. Mungkin Bikers Brotherhood MC adalah sebuah komunitas yang asal muasalnya itu dari hobi. Mereka menyalurkan hobi dan sehingga komunitas ini menjadi besar. Didirikan pada tanggal 13 Juni 1988 oleh 32 pendiri dan diketuai awalnya oleh diketuai sekarang oleh El Johnny Bigod. Mungkin materi selanjutnya yang lebih detail mungkin oleh Hilpa Wildan. Mangga Hilpa. Terima kasih kepada rekan Arif. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara dari kelompok kami. Seperti yang diketahui dari profil komunitas ini yang awalnya hanya sekedar hobi, yang sampai saat ini mulai membesar dan semakin besar. Yang awalnya komunitas ini hanya terdiri dari 33 anggota, dari tahun ke tahun, komunitas ini semakin berkembang dan mempunyai banyak cabang. Bahkan ada juga cabang yang di luar negeri, yaitu Eropa bagian Barat. BBMC tersebut memiliki aturan, yakni minimal berusia 17 tahun dan memiliki surat izin mengemudi atau SIM, serta harus mengikuti masa pelatihan selama 5 tahun. Di BBMC ini ada juga acara-acara seperti touring dengan minimal 250 km sampai dengan 1000 km. Tak hanya acara touring juga, komunitas ini menyelenggarakan acara amal atau kegiatan sosial yang diselenggarakan setiap Jumat. Mereka menyelenggarakan kegiatan menanam pohon, membantu korban bencana alam, dan yang lainnya. Bahkan sampai saat ini, komunitas BBMC tersebut sudah bisa membangun masjid yang terletak di daerah Cibiru, Bandung. Sekian, dan ini foto-foto saat kelompok kita berkunjung kepada BBMC atau Bikers Brotherhood. Kembali ke moderator, Arif. Oke, terima kasih kepada Hilpa. Mungkin ada sedikit tambahan untuk materi komunitas ini.
berregenerasi atau setiap tahunnya berganti ketuanya. Nah, mungkin ini salah satu foto atau bukti kami telah mengunjungi tempat ini. Nah, mungkin ini kami sedang berfoto dengan salah satu ketua pendiri, yaitu Bapak Eeng, dan ada banyak sekali barang-barang antik. Dan ini ketika kami berkunjung dan berwawancara langsung bersama Bapak Eeng, mungkin bisa dilanjut lagi slide-nya. Dan selesai sudah perjalanan wawancara kami dan presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nela dan kepada Bapak Eeng, kepada komunitas BBMC telah welcome kepada kami untuk diwawancarai. Sekian mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf jika kurang maksimal dan masih banyak kekurangan mungkin. Terima kasih juga kepada para rekan-rekan saya. Ada Selin, ada Esa, ada Hilpa, dan ada Aneng yang telah bersedia untuk berpresentasi pada hari ini. Mungkin cukupkan di sekian oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah, beres. Waalaikumsalam